Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Saya sendiri Fitri Wiji Lestari. Saya di SMA Negeri 1 Pronojiwo, dan rekan saya Andi Priadi, CGP Angkatan 10 Lumajang. Saya di SD Ramanai 2 Pronojiwo. Saya Reni, saya CGP Angkatan 10 kelas 286 dari SMKN 1 Teko Lumajang. Oke, dalam sesi ini kami akan melakukan coaching dan juga observer. Dimulai dari saya observernya, kemudian coaching sebagai coaching adalah Bu Reni, dan coach adalah Pak Andi. Terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah baik. Saya mendengar hari ini sudah melakukan coaching ya. Iya, saya akan melakukan coaching dari Pak Andi. Oh, dengan Pak Andi. Oke. Di sini saya sebagai observer itu dan mengajukan beberapa pertanyaan. Bu, apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat melakukan coaching nanti? Pak Andi. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, terutama untuk coaching ini akan mengikuti alur kita. Kemudian saya juga ingin nantinya saya bisa lebih fokus mendengarkan hadir sepenuhnya ketika saya meng-coaching Pak Andi. Ada alur kita juga, kemudian hadir sepenuhnya nanti ya Bu ya. Kemudian itu adalah kompetensi yang dikembangkan dari coaching. Oke, jadi sebelum melakukan coaching ini mungkin bagaimana tahapan perkembangan coaching menjadi alurnya nanti Pak? Yang tentu saja saya akan menggunakan alur kita. Yang pertama nanti saya akan mengidentifikasi tujuan dengan Pak Andi nanti berbicara itu tentang apa. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Pak Andi itu apa, tantangannya apa saja. Kemudian nanti juga saya akan mengarahkan Pak Andi supaya bisa membuat rencana aksinya kedepannya seperti apa Bu. Bagus sekali sebenarnya. Jadi ya, itu tadi kompetensi dan pengembangan yang akan digunakan dalam saat coaching nanti gitu ya Bu Reni. Oke, ini sudah waktunya untuk coaching dengan Pak Andi. Semoga berhasil Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik. Secara fisik tapi secara pikiran ini ada yang ingin saya utarakan ini sama Bu Reni. Oh, ini monggo boleh Pak Andi. Saya juga ada waktu ini. Oh, terima kasih Bu Reni. Gini Bu Reni, saya sedikit cerita nih, karena kemarin itu di SD saya itu kan penjual SD. Saya itu menemukan siswa saya itu satu, dia itu apa ya, istilahnya itu kayak gimana, kebutuhan khusus. Dan di situ si anak itu tidak bisa bersosial dengan yang lain. Kalau dikatakan dia itu lebih asiknya sendiri gitu. Sebelum kita lanjut dengan pemaparannya Pak Andi, mungkin dari percakapan kita nanti tujuan yang ingin Pak Andi capai apa? Tujuannya itu saya itu ingin menggali ini saya
itu ingin apa ya, sharing-sharing, ingin cerita ini masalah saya ini biar saya bisa bersama. Karena kalau saya tahan sendiri itu lama-lama nih nggak enak ini, beban jadi beban saya. Untuk anak Afrika tadi pengennya Pak Andi gimana? Saya itu ingin mencari solusi untuk anak tersebut itu agar dia itu bisa samalah setara dengan anak yang lain itu, agar anak itu tidak sendiri, tidak asik main sendiri lah. Itu saya ingin anak itu kayak yang lain. Jadi ketika dalam kelas si anak itu asik sendiri dengan semuanya sendiri. Ya betul. Meskipun ada guru di depan dan Ya betul. Anak itu lebih asik sendiri, main sendiri, terus kadang apa ya, dia itu ngaret-ngaret pajangnya sendiri, terus pokoknya biar gitu deh. Sebenarnya dia itu anak hebat, tapi ya gitulah namanya. Ya ini saya berbicara ini tadi itu anak SD kelas 1 ya. menurut Pak Andi anaknya aslinya hebat Pak ya? Ya kayaknya anak hebat. Jelaskan hebatnya dalam apa? Gini, saya lihat anak tersebut itu dia itu melipat kertas itu membuat pesawat. Nah, itu dilemparkan saya katakan hebat itu gini, karena saya sendiri itu membuat itu, saya terbangkan nggak bisa. Nah ini berarti jadi dia ini termasuk anak hebat. Dari situ itu saya ingin menggali potensi saya agar anak tersebut itu bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi anak tersebut. Itu saya ingin dari sama Budi ya seperti itu. Langkah apa yang saya lakukan itu saya ingin berbagi sama. Jadi Pak Andi ingin anaknya walaupun dia sibuk dengan dunianya sendiri tapi tetap bisa mengikuti pendidikan sesuai dengan kodrat anaknya sendiri. Seperti itu Pak ya. Menurut Pak Andi ini kira-kira anak tersebut punya potensi apa Pak? Maksudnya untuk bisa mengikuti pelajaran seperti itu kalau menurut Pak Andi harus diapakan? Gini, saya mencoba membuatkan modul ajar yang sesuai dengan diferensiasi untuk mengelompokkan anak itu. Mungkin anak tersebut itu lebih pandai yang apa ya, yang lebih ke keterampilan. Ya jelas, soalnya saya lihat itu anak bisa membuat suatu situasi membuat pesawat terbang itu kan diterbangkan bisa gitu loh. Seandainya ya mungkin lama nggih untuk anak itu apa ya bisa interaksi dengan yang lain, mungkin proses berapa lah. Ini yang saya bingung, langkah itu apa itu loh, ingin saya tanyakan itu sama. Berarti anaknya itu anaknya lagi seperti yang disebutkan Pak Andi Ya lebih bakat dan minatnya lebih ke keterampilan. keterampilan kayaknya gitu. Kira-kira ini Pak Andi gimana cara mengakomodasi itu? Anaknya lebih minat bakat minat di Keterampilan ya mungkin ini saya seandainya anak tersebut kan nggak mungkin ya kalau di SD itu hanya satu tujuan, karena di SD itu kan hanya sekolah dasar, jadi semua pelajaran itu harus kenyam ya. Mungkin untuk untuk anak tersebut untuk menyampaikan pelajaran mata pelajaran yang lain, mungkin saya ingin
memakai untuk putar sebaya dulu, karena kalau saya fokus ke satu kok nggak mungkin, karena dari 28 anak tadi nanti kalau saya hanya fokus satu otomatis yang 27 kan apa beradu gitu, tidak teratur, kelas jadi tidak kondusif dan interaksinya itu kurang gitu. Tadi Pak Andi menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira gimana Pak Andi? Ya, mungkin saya apa ya, pembelajaran di awal itu saya mungkin untuk mengelompokkan seandainya anak dari hasil LK tadi itu anak yang saya tidak mengelompokkan anak yang pandai ke pandai saja, tidak, karena apa, saya ingin menyetarakan, mungkin saya berbagi untuk memakai tutor saya yang pandai saya sambungkan dengan yang kurang pandai untuk apa ya, untuk sebaya tadi agar untuk mengajarkan dari teman yang lain. Kadang anak itu kurang berfokus sama Pak Guru, hanya fokus dengan teman, kadang karena masih apa ya, asik di dunia anak-anak mungkin seperti itu. Dari penjabaran Pak Andi barusan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kalau dikaitkan dengan kebutuhan si anak tadi, yaitu tentang lebih di bakat minatnya Pak Andi. Ya, Pak Andi bagaimana? menurut saya begini, kalau kita apa ya, kalau kita sesuai bakat dan minatnya anak, mungkin anak tersebut lebih apa ya, karena kita sesuai dengan KAD kita itu harus berpusat pada muridnya ya. Pembelajaran kita, kalau murid tersebut kurang nyaman, kurang minat, nanti pembelajaran yang saya lakukan itu kurang kondisional atau kurang interaktif, hiduplah suasana di kelas saya sebagai guru dan peserta saya. Ini rencananya Pak Andi gimana untuk menghadirkan pembelajaran yang seperti itu yang tadi Pak Andi inginkan? Saya ingin membuat atau apa ya, merencanakan RTB atau modul ajar itu sesuai minat dan kebutuhan anak didik saya. Saya ingin menerapkan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan anak didik saya. Kira-kira butuh berapa lama untuk mempersiapkan itu? Kira-kira untuk mempersiapkan, kalau yang untuk ya fleksibelnya itu ya dalam satu, kan gitu, sebenarnya kita kan dalam satu hari itu harus membuat RDP kan satu jam pembelajaran itu, tapi karena ini ada yang istimewa tadi ya mungkin butuh antara 1 minggu sampai 1 bulan lah untuk penyesuaian itu, 1 minggu sampai 1 bulan. bulan untuk penyesuaian. Kira-kira dari rencana Bapak tadi, ada nggak orang yang bisa menyemangati Pak Andi supaya tetap berada di jalur itu selama 1 bulan bisa selesai ini persiapan? Ya ada sih ya, kita dari teman-teman sejawat rekan guru itu Soalnya saya butuh untuk memastikan supaya Pak Andi tetap semangat ini. iya. Ya, apa mungkin bisa saya juga? Nah ini bisa ya, makanya itu saya sebutkan ini teman sejawat ya, tadi ini studi dari Bu Reni ini, saya ingin menggali ilmu dari Bu Reni. Berarti 1 minggu ke depan saya ingatkan lagi Pak. Iya, terima kasih itu selalu diingatkan itu, karena ya saya, kalau saya sendiri yang melakukan itu apa ya, nanti juga beban saya di sini itu nggak enak, nggak plong. Ini saya sedikit ada, tapi ada ini bisa, seminggu lagi saya ingatkan. Nah ini langsung ada muncul rasa plong ini ya di saya, ini pikiran agak jernih langsung. Terima kasih nih Pak Andi apresiasinya ya. Jadi minggu depan ini
Andi, saya ingatkan Pak Andi. Dan kemudian ini Pak Andi benar-benar yakin ya itu akan berhasil. Insya Allah yakin berhasil. Saya tunggu Pak Andi. Ya. Kira-kira butuh bantuan apa lagi Pak Andi? Ya mungkin gini, seandainya saya kesulitan lagi atau saya ini sudah full tensinya mungkin ya ini seperti inilah kita sharing lagi seperti ini. Berarti untuk yang percakapan hari ini sudah tercapai ya tujuannya Pak ya? Ini lebih langsung ini langsung plong ini langsung enggak ini bisa lebarin bawah ini. Terima kasih banyak Pak Andi sudah mau bercerita dengan saya. Iya sama-sama ini saya terima kasih juga sama Breni karena sudah mau berbagi sama saya. Saya bisa mencoba ilmu dari Breni memberikan sedikit solusi ataupun ya apalah. Padahal tadi solusinya datang dari Pak Andi sendiri. Iya sebenarnya seperti itu, tapi kalau saya tidak berbakti sama Bu Reni tadi kayaknya hanya ngumpet di sini nggak bisa keluar. Kalau begitu terima kasih Pak Geng untuk hari ini. Iya Saya sama-sama. pamit dulu. Iya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah coaching ya dengan rekannya. Dari coaching tadi apa yang dilakukan dari awal itu saya ini memperjelas tujuan dulu. Jelas tujuan percakapan saya dengan Pak Andi itu nanti akan menghasilkan apa yang diinginkan Pak Andi seperti itu. Jadi saya bersyukur Pak Andi supaya bisa melakukan tujuannya dulu. Kemudian saya juga mengidentifikasi masalah apa yang sudah dihadapi Pak Andi dan apa yang kedepannya bisa dilakukan Pak Andi seperti itu. Jadi kayaknya rekan Anda sudah mulai menemukan aksi nyata ke depan ya, dan tidak tanggung jawab ke depannya. Saya sudah menyusun aksinya ke depan bagaimana. Itu ya Bu, mungkin saya menyampaikan observasi saya ya Bu, sesuai dengan pengalaman tadi. Menurut saya berarti tadi sudah cukup bagus menyampaikan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuannya. Kemudian Bureni sudah mengidentifikasi, kemudian Bureni juga merencanakan tadi dengan coachingnya bagaimana ke depan, dan juga membuat tanggung jawab kepada coaching ke depan bagaimana ke depannya. Kemudian Bureni tadi juga merefleksi dari coachingnya bagaimana ke depan refleksinya itu sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa kembangkan. Kemudian Bureni juga mengarahkan tindak lanjut sesuai dengan keinginan yang hobi. Kemudian tadi saya juga melihat Bureni juga menawarkan coaching kembali. Itu berarti Bureni punya semangat tinggi ya untuk melakukan coaching kembali dengan rekan-rekannya. Semoga ini bisa menjadi positif, baik berdampak positif di sekolah ataupun di lingkungan kita sendiri. Iya Bureni. Oke, dari coaching tadi, kompetensi apa sih yang dikembangkan lagi setelah melakukan coaching? Tapi setelah melakukan coaching itu, saya kan sempat berpikir gimana ya caranya supaya pertanyaan saya itu lebih berbobot sehingga lebih bisa menggali potensi dari coaching saya Bu ya. Jadi saya ingin ke depannya itu lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melontarkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Seperti itu. Jadi bagus sekali sih kompetensinya ya. Jadi Bureni ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot, lebih berkualitas sehingga coachingnya tadi bisa menemukan arah yang terbaik. Bukan hanya dengan ini, tapi dengan teman-teman yang lain ya Bu. Jadi bagus sekali Bureni coachingnya. Saya tadi ngobserver mulai dari awal sampai